We have a lot of problem here. Feeding is one of the major problems. Our accommodation is a problem. Healthcare, we also find it difficult sometimes in our healthcare. Saat ini presentasi pemukiman ke negara ketiga atau kami menyebutnya resettlement itu sangat sedikit. Dari tahun ini sekitar 27 juta pengungsi, presentasinya hanya 1% saja yang dimukimkan ke negara tujuan. Saudara-saudari, selamat berjumpa. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa ada banyak pengungsi dan perantau tinggal sementara di Indonesia ini. Mereka berada di berbagai macam kawasan, di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Tangerang, ada di Depok, dan beberapa kawasan lain lagi. Keberadaan mereka sungguh menjadi tantangan dalam upaya kita mewujudkan penghormatan terhadap martabat manusia. Kenapa? Karena kondisi mereka sulit dan mereka membutuhkan uluran tangan kita semua. Saudara-saudari, bagaimana mereka bisa meninggalkan negerinya dan bagaimana keadaan mereka di Indonesia ini dan apa yang sudah dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta dalam upaya untuk membantu mereka. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Frater Kevin. Beliau adalah relawan dari Lembaga Jesuit Refugee Service. Dan kemudian saya akan mengajak Anda juga untuk berbincang-bincang dengan salah satu pengungsi bernama Mr. Michael. Mari kita mencermati kesaksian dan juga bincang-bincang dengan mereka. My name is Makaiva Shelley Michael. I am a Nigerian. I resided in the northern part of Nigeria, where Boko Haram are presently harassing people, killing people. So I was a victim. So my brother, who lives afar, assisted me to Indonesia. He has a friend in Indonesia whom he said Indonesia is a peaceful country, that instead of me staying in Nigeria for them to kill me, I should better come to Indonesia. So about 1 year ago, I am now in Indonesia under United Nations. So our problem here, when I came here, we met so many people here as refugees, also from Africa, from Afghanistan, from Iran, from Iraq, from Syria, China, a lot of us in this country. And the problem facing us today in this country, most especially, we have no work. We are not working. Life becomes very difficult. Paying even your concern is difficult. So, but by His grace, Catholic, the cathedral, are really helping. We are almost 150-something people in this our Africa refugee in our community here, as I'm talking, whereby the cathedrals are standing by us, giving us food every month. So we are congratulating them. We congratulate them every day for the help they have been rendering to us. And even most of us, we want assistance from the government. We want assistance from everybody who can stand for us, to give us donors, to enable us survive. I have no job. I'm an articulator driver. Ever I came here, I can't find job. There's no way I can work as a refugee. How do I feed? How do I take off my life? We are finding life very difficult in this country. So we appeal to the government here to look into our problems. Individuals also should look into our problems. NGOs should look into our problems. We have a lot of problems here. Feeding is one of the major problems. Our accommodation is a problem. Healthcare, we also find it difficult sometimes in our healthcare. The healthcare you see today, although United Nations are assisting us, sometimes we go to hospital for free when we have some emergency cases. But how long will it take you to go there to take all this medical treatment? So we are really suffering. We want everybody in Indonesia here to understand our situation as refugees. We have nowhere to work. We are not authorized to work. How do we survive? To pay house is a problem.
To even eating is a problem, if not for Cathedral. Today we are here to share some of the food Cathedral has given to us. Some of the food we are eating today are supplied from the Cathedral. These are some of the food they are giving to us here. This is for each person. This will serve us for 1 month. This one I'm holding now is my own. This will serve me for 1 month. So I want everybody to listen to our problem. The situation is deteriorating. So these are the things. Most of our brothers, we are from different communities. We have Afghanistan. I told you everywhere here, every person you see here, they are from different countries. My hope, Indonesia is not my final destination. But if they make me and make it for me a final destination, there's no problem too, because it's a peaceful place. The fact of it is, most of us, the refugees, we have our future in another country. Some people wish to go because everybody has different opinion or alternative. Some want to go to New Zealand. Some people want to go to Canada. Some people want to go to Australia. Some people want to go to United States of America. But today, over 5-6 years, nobody among the refugees has ever traveled out of Indonesia. So we are just stuck. For many years now, we are stuck. No one has traveled out of the country. And we are appealing to the government, if they will be able to even give some of us here a nationality in Indonesia, we will also accept. If this is accepted by the government, we will like it. But to me, as I'm standing here, I want, if they give me Indonesian nationality, I will accept to it. There's no problem here, nobody fighting. Respect yourself, that's all. I wish to be in Indonesia if I'm able to, if they are able to give me the nationality here, that I can work to take off myself. I'm okay with it. We are appealing to all nationality here, religious leaders. Be you a Christian or a Muslim. Some of us here are also Muslims. Some of us, majority of us, are Christians. So we will be happy if your organization will be able to assist us stand as some of your members. And for you to stand by us in so many difficulties, captivity that we are facing today. We will be happily receive it. With whatever your offer, whatever you can do to us, for us to be happy at the end of the day, because we are people, human like you. So if I'm your brother and I'm suffering, it's not okay. So we want everybody to listen to our voice as we are talking it today. Wherever you are, NGOs, companies, religious leaders, religions in this country, please stand by us to make sure we have something to write home in our near future. Thank you. Halo Frater. Halo, selamat siang Pak Pomo. Aduh, senang sekali ketemu dengan Frater Iya, nih. senang juga. Gimana Pak Pomo, sehat? Sehat, puji Tuhan Frater. Frater sehat ya? Sehat juga, mantap. Frater, kita ngobrol-ngobrol soal pengungsi dan pencari swaka. Iya. Nah, Frater Kevin itu sudah berapa lama ikut melayani pelayanan ini? Saya baru 1 tahun sebenarnya, karena sebagai Frater Yesuit ada namanya tahap orientasi kerasulan. Nah, ini tahun pertama saya dan masuk ke tahun kedua. Tetapi saya melakukan talk di Jesuit Refugee Service, karya pelayanan pengungsi Serikat Yesus dalam bidang pengungsi dan pencari swaka. Tapi JRS sendiri sudah mulai karyanya sejak tahun 80-an. Waktu itu ada pengungsi dari Pulau Galang, di era-era itu akhir 70-an, 79 ada pengungsi dari Vietnam ke Pulau Galang, lalu Yesuit awal-awal memulai itu. Nah, sekarang berkembanglah Jesuit Refugee Service, sekarang mulai fokus kepada pengungsi lintas batas yang tinggal di urban area, di daerah perkotaan. Begitu Pak Pomo. Frater, bolehkah kita tahu sebenarnya migran itu apa sih? Oke,
Migran itu sebenarnya orang yang berpindah kan secara definisi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi apa yang membedakan migran dengan pengungsi atau pencari suaka? Nah, migran itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara sukarela, mungkin karena supaya mencari pekerjaan lebih baik, karena situasi ekonomi. Tetapi kalau pengungsi itu mereka berpindah karena terpaksa. Banyak di antara pengungsi sampai berpindah sampai ke luar negara. Karena mungkin alasan-alasan ada perang di sana, ada persekusi karena mereka bagian dari kelompok politik tertentu atau bagian dari kelompok agama atau etnis tertentu sehingga mereka dipersekusi di sana, ada alasan mendasar sehingga mereka terpaksa berpindah. Definisi pengungsi inilah yang juga terjadi di Indonesia. Jadi bukan hanya pengungsi luar negeri, di Indonesia kan juga ada beberapa pengungsi karena konflik kan ya. Pengungsi-pengungsi karena konflik. Beberapa konflik di Indonesia kita sudah tahu, entah di Aceh atau di Ambon atau sekarang mungkin di Papua, dan juga pengungsi-pengungsi bencana alam. Nah, jadi di rentang itulah JRS berkarya melayani pengungsi-pengungsi yang secara nyata terpaksa berpindah. Sementara migran lebih luas lagi, skopnya lebih luas, menyangkut orang-orang yang berpindah karena memang voluntary dan mungkin mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik, begitu Pak Paulo. Jadi pelayanan JRS lebih terkonsentrasi pada para pengungsi dan pencari suaka. Iya benar. Ya lebih khusus ke sana, fokusnya ke sana. Gitu. Karena kan para pencari suaka, para pengungsi ini, terutama yang luar negeri, yang dari luar negeri mereka kan tidak punya perlindungan hukum dari negara asalnya kan, karena negara asalnya berkonflik. Maka berpindah ke negara lain. Nah, status mereka kan sedang mencari suaka, mencari perlindungan, dan mereka harapannya banyak ingin ditempatkan ke negara ketiga. Tetapi Indonesia bukanlah negara tujuan mereka, karena Indonesia belum menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, konvensi tahun 1951. Jadi tidak mungkin ada di Indonesia, maka mereka sedang transit di Indonesia, supaya nanti ditempatkan ke negara ketiga, negara yang lebih aman bagi mereka karena mereka lari dari negara asal mereka. Negara mana sajakah yang umumnya mereka ingin tuju, Frater? Sebenarnya mereka tidak bisa memilih negara mana saja, ya. Karena pengungsi ini ada di bawah wewenang UNHCR, lembaga PBB dalam bidang pengungsi. Nah, ketika mereka sampai di Indonesia, lalu mereka diproses statusnya. Apakah memang sungguh-sungguh alasan mereka pindah dari negara asal itu mendasar karena konflik dan sebagainya. Nanti setelah diproses oleh UNHCR akan di-apply, didaftarkan ke negara-negara yang menerima pengungsi. Nah, tadi saya menyebutkan Indonesia secara hukum belum menerima pengungsi, maka didaftarkan ke negara-negara penerima pengungsi. Kebanyakan pengungsi-pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia, mereka ditempatkan entah ke Kanada, entah ke Amerika, atau ke Australia, atau ke New Zealand, atau negara-negara lain yang memiliki kriteria yang sesuai dengan yang diajukan oleh UNHCR. Nah, kenapa di Indonesia banyak pengungsi gitu ya? Mereka mungkin awalnya membayar smugglers gitu ya, membayar penyelundup supaya bisa selamat dari negara asal mereka. Kebanyakan mungkin menuju ke Australia, tetapi mereka tertahan di Indonesia dan harus diproses di Indonesia dulu sebelum ditempatkan ke negara ketiga, dimukimkan kembali ke negara yang bisa menerima mereka. Gitu, Pak. Jadi, Frater, mereka itu ada di Indonesia itu karena terdampar atau karena mereka memang sukarela atau sengaja menuju ke Indonesia? Iya, sebenarnya tujuan negara yang mereka tuju tentu bukan Indonesia, karena Indonesia adalah negara transit. Beberapa pengungsi memang sungguh-sungguh terdampar, misalnya seperti pengungsi-pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh, mereka tertahan di pantai di Aceh. Tetapi ada beberapa pengungsi, tergantung kasusnya, ada beberapa pengungsi yang mungkin memang tujuannya mungkin ke Australia, tapi tertahan, tidak boleh masuk melewati batas Australia. Sehingga tetap berhenti di Indonesia untuk menunggu proses pencarian suaka itu supaya bisa ditempatkan di pemukiman negara ketiga. Kemudian apakah Indonesia juga memberikan atau menanggung bantuan-bantuan untuk menghidupi mereka, Frater? Iya, mayoritas pengungsi di Indonesia dan pencari suaka itu bertahan di Indonesia sementara hidup
hidup di Indonesia di bawah bantuan organisasi-organisasi humanitarian, organisasi kemanusiaan seperti UNHCR, organisasi lain seperti IOM atau CRS. Tetapi memang karena pemerintah Indonesia itu memang belum menandatangani Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951, jadi memang tanggung jawab itu tidak ada di pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia memang belum sungguh-sungguh membantu, tapi memang ada banyak praktek baik pemerintah Indonesia ternyata juga membantu pengungsi, tapi memang masih sangat terbatas karena hak pengungsi di Indonesia juga terbatas. Misalnya hak untuk bekerja tentu tidak boleh karena mereka adalah statusnya pengungsi. Kalaupun warga negara asing misalnya itu pun juga membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu. Lalu hak untuk mengakses pendidikan juga sangat terbatas. Belakangan pengungsi sudah boleh masuk ke SD negeri. Tetapi juga harus ada penjamin dari organisasi kemanusiaan. Tapi masih sangat terbatas. Harapannya pemerintah lebih inklusif itu ya. Lebih terbuka pada pengungsi, pelayanan pengungsi. Walaupun saat ini yang terjadi sudah baik, tetapi kita selalu mendorong agar kita semakin inklusif membangun dunia masyarakat yang lebih terbuka pada pengungsi dan pencari suaka. Nah, Frater, sejauh Frater sudah hampir setahun itu mendampingi para pengungsi dan pencari suaka, itu mereka yang tinggal di sekitaran Jabodetabek itu, mereka tinggal di mana aja, Frater? Beberapa pengungsi tinggal di community house, rumah komunitas. Jadi ada dikumpulkan di satu rumah besar di bawah bantuan IOM. IOM itu International Organization of Migration. Itu. Tetapi banyak di antara mereka tidak masuk dalam community housing ini. Banyak di antara mereka tinggal di kos-kos. Di kos-kos secara tersebar itu ya di daerah Jabodetabek. Di daerah Jabodetabek ini sendiri ada sekitar 6.800 pengungsi. Lalu pertanyaannya mungkin bagaimana mereka bisa bertahan? Kan di Jakarta bayar kos mungkin tidak murah itu ya. Nah, mereka bisa bertahan karena ada beberapa bantuan dari organisasi. Itu pertama. Atau mungkin masih mendapatkan kiriman dari keluarga-keluarga yang sudah dimukimkan ke negara ketiga misalnya, yang sudah bisa menembus ke negara tujuan misalnya. Itu. Jadi mereka juga harus berjuang juga dalam kondisi yang tidak mudah. Karena tidak boleh bekerja, tetapi juga harus bisa survive selama tinggal di Indonesia. Maka banyak hal harus dikolaborasikan, entah lewat organisasi atau lewat kenalan-kenalan yang dia punya, atau beberapa orang Indonesia juga membantu. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita supaya para pengungsi ini bisa tetap bertahan hidup dan punya martabat, gitu ya, dimuliakan martabatnya dalam berbagai keterbatasan ini. Frater ikut melayani di pengungsi dan pencari suaka itu dengan membawa bendera apa, Frater? Jesuit Refugee Service memang merupakan organisasi yang berdasarkan iman Katolik. Tetapi ketika kami bertemu pengungsi, ketika kami melayani pengungsi, kami tidak membawa bendera agama. Kami melayani semua pengungsi dari agama manapun, dari negara manapun, dari suku apapun, kami terbuka. Dan tidak membawa agama sebagai bendera, tapi membawa kemanusiaan, membawa solidaritas, membawa kasih itu sendiri. Agar mereka sungguh-sungguh diterima, gitu ya, merasa punya teman yang bisa berjalan bareng-bareng, gitu ya, merasa dilindungi. Dan dalam rangka itulah kita juga perlu mengangkat martabat mereka. Karena mereka dari negara asal mereka, martabatnya terlukai, tetapi di sini kita perlu menemani mereka. Kita perlu memulihkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh bisa dimuliakan martabatnya. Kemanusiaannya sungguh-sungguh diperhatikan. Frater, kalau disebut bahwa Frater datang ke para pengungsi dan pencari suaka itu tidak membawa bendera agama, tetapi bendera kasih dan kemanusiaan. Tetapi mereka sendiri apakah pernah merasa curiga atau pernah merasa menolak atau merasa ada perasaan tertentu berkaitan dengan kedatangan Frater dan beberapa mitra atau rekan kerja ke sana itu? Iya, sejauh pengalaman saya tidak ada pengalaman yang saya alami itu ya. Mereka curiga atas bantuan-bantuan. Karena yang penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan diri pada mereka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya seorang Katolik. Saya juga jarang sekali mengatakan saya seorang frater, calon imam.
Karena mereka pun juga mungkin tidak begitu paham apa itu. Tapi kalaupun mereka tahu bantuan-bantuan itu berasal dari umat gereja, dari keuskupan atau dari LDD tadi, mereka justru merasa bersukacita. Karena mungkin mereka yang beragama lain justru merasa terangkul, merasa dibantu. Gereja ternyata sedemikian inklusif. Ternyata gereja membantu orang siapapun, terlepas dari agama apapun, dari suku apapun. Dan itulah yang membuat relasi kami dengan pengungsi selama ini bisa berjalan dengan baik dan mereka tidak curiga sejauh pengalaman saya. Kalau menurut Frater kira-kira gereja Katolik dalam hal ini JRS juga bagian dari gereja Katolik itu sendiri merasa terpanggil untuk ikut dalam pelayanan terhadap pengungsi dan pencari suaka itu, Frater? Panggilan itu sebenarnya bermula ketika Romo Jenderal kami, Romo Yesuit, waktu itu tahun 1980 melihat fenomena pengungsian dari efek dari Perang Vietnam. Waktu itu namanya Romo Jenderal Pedro Arupe. Nah, Romo Pedro Arupe mengajak para Yesuit berkumpul lalu berdiscernment, berdiskresi apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang terpinggirkan, terutama pengungsi. Karena pengungsi ini kan sungguh-sungguh yang paling terpinggirkan daripada yang terpinggirkan, karena tidak ada status hukum yang bisa melindungi mereka. Nah, dalam semangat itulah kami terpanggil untuk menjawab kebutuhan ini, di mana tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu, dan di mana ada kebutuhan besar, dan di mana kebutuhan-kebutuhan itu ada di tempat-tempat yang sulit. Tetapi juga semangat itu juga bergema saat ini, juga menjadi sangat relevan. Ketika Paus Fransiskus juga punya spirit yang sama. Iya, betul. Paus Fransiskus dalam banyak kesempatan sangat membela pengungsi, sangat memperhatikan pengungsi, sangat terbuka pada pengungsi, bahkan juga sempat membasuh kaki pengungsi dan menerima pengungsi di Vatikan. Itulah semangat, tentu bukan hanya siapa sosoknya, tapi ini semangat ajaran sosial gereja. Gereja kita perlu inklusif dan memperhatikan mereka yang paling terpinggirkan di antara yang sudah terpinggir. Dan karya-karya ini, pelayanan-pelayanan ini juga membutuhkan kolaborasi tentunya. Kami JRS butuh banyak kolaborasi, butuh banyak dukungan dari gereja. Dan kami bersyukur di gereja KAJ ini juga mendapatkan support. Kalau di tingkat keuskupan kami banyak disupport oleh Lembaga Daya Dharma, tetapi dalam praktek-praktek kecil banyak juga paroki-paroki yang mendukung, paroki-paroki yang mendonasikan makanan, yang perhatian, yang terjun langsung ke lapangan memperhatikan pengungsi. Mereka-mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat ini. Kembali ke tujuan awal mereka meninggalkan negaranya. Karena konflik, karena bencana alam, karena ideologi dan sebagainya. Mereka akan menuju ke negara tertentu, negara ketiga yang mungkin bisa menerima mereka. Nah, syarat-syaratnya apa sih, Frater, yang harus mereka penuhi supaya mereka bisa diterima oleh negara-negara yang mereka inginkan itu, Frater? Ketika mereka datang sebagai pengungsi, status awal mereka adalah pencari suaka. Nanti UNHCR, lembaga PBB yang menangani isu pengungsi, akan melakukan assessment. Mereka yang mencari suaka nanti diinterview oleh UNHCR. Lalu ketika memang ada alasan mendasar mereka pergi dari negara asal karena konflik, karena keterpaksaan, karena perang, karena mungkin afiliasi kelompok tertentu, agama atau politik, kemudian statusnya berubah menjadi pengungsi. Nah, ketika mereka sudah memiliki status pengungsi inilah mereka bisa didaftarkan ke negara ketiga, ke negara tujuan seperti tadi disebut Kanada, Amerika atau Australia. Tetapi lagi-lagi yang menentukan apakah mereka diterima di negara tujuan, di negara ketiga, bukanlah UNHCR atau bukanlah pengungsi itu sendiri, tetapi negara tujuan. Apakah negara tujuan itu mau menerima pengungsi? Apakah ada kuota yang cukup? Apakah negara tujuan itu punya kapasitas untuk mengintegrasikan pengungsi ke masyarakat mereka? Jadi ya syarat-syaratnya seperti itu, memang harus ada alasan mendasar mereka terpaksa berpindah sebagai pengungsi, tetapi yang menentukan lagi-lagi adalah negara tujuannya sendiri. Saat ini presentasi pemukiman ke negara ketiga atau kami menyebutnya resettlement itu sangat sedikit. Dari tahun ini sekitar 27 juta pengungsi, presentasinya hanya 1% saja.
yang dimukimkan ke negara tujuan. Iya. Itu dari total populasi pengungsi di dunia. Jadi memang sangat minim dan sangat terbatas, ya, sangat sulit situasinya pengungsi, entah di Indonesia atau di negara-negara lain. Di negara-negara lain mungkin pengungsi ada di camp-camp, gitu ya, ada di tenda-tenda. Tetapi di Indonesia kebanyakan mereka tidak di camp, tetapi mereka ada di daerah-daerah kota, ya, membaur bersama masyarakat. Dan ini kesempatan kita untuk berkolaborasi karena mereka ada di tengah-tengah kita juga bisa berteman, kita juga bisa bersaudara, kita bisa mendengarkan cerita mereka, aspirasi mereka, dan berkolaborasi bersama. Ada kemungkinan juga pengungsi ini dikembalikan ke negara asal nggak, Brother? Dalam hukum internasional ada yang disebut prinsip non-refoulement ini harus dipatuhi oleh seluruh negara. Ketika ada pengungsi yang mencari suaka ke negara tertentu, mereka tidak boleh dideportasi karena mereka mencari perlindungan dari negara asal mereka. Jadi tidak bisa dideportasi karena mereka statusnya adalah pengungsi, pencari suaka. Jadi hukum internasional harus melindungi mereka. Entah negara manapun, meskipun Indonesia misalnya tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, tapi sebagai bagian dari masyarakat internasional juga harus melindungi hak pengungsi untuk mencari suaka. Nah, sambil menunggu negara ketiga, apa yang mereka lakukan seperti di sekitaran Jabodetabek ini, Brother? Iya, sebenarnya tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan karena hak-hak mereka terbatas. Hak bekerja terbatas, hak atas pendidikan ada sedikit tetapi sangat terbatas juga, hak atas kesehatan. Tetapi mereka berani melampaui, menembus batas-batas itu. Mereka kreatif mencari kesempatan. Banyak dari mereka membentuk komunitas-komunitas. Seperti yang kita lihat sekarang, kita sekarang ada di komunitas pengungsi Afrika. Mereka membentuk komunitas untuk membuat semacam rumah belajar, learning center, supaya anak-anak pengungsi ini tetap bisa mengenyam pendidikan. Karena cukup banyak populasi anak pengungsi di Indonesia. Dari 13 ribuan pengungsi, 27% diantaranya adalah anak-anak. Jadi mereka membuat semacam rumah belajar, mereka sendiri menjadi gurunya atau berkolaborasi dengan orang Indonesia, atau membuat training-training, membuat workshop supaya mereka bisa mempersiapkan keterampilan, mempersiapkan skills nanti supaya siap ketika dimukimkan ke negara ketiga bisa sungguh-sungguh berkontribusi pada masyarakat. Tetapi lagi-lagi masih sangat terbatas, tetapi mereka selalu kreatif, punya daya kreatif supaya bisa berdaya karena mereka punya martabat, mereka punya nilai, mereka punya kapasitas supaya berkontribusi juga di masyarakat ini. Apakah sejauh ini mereka menerima dengan baik kehadiran Brother? Iya, secara umum mereka menerima. Karena lagi-lagi cara kita mendekati mereka adalah menempatkan diri sebagai teman. Sebagai orang yang memang bersama-sama berjalan bersama dengan mereka, berjalan di samping mereka. Secara umum mereka menerima, tetapi tentu ada 1-2 pengalaman di mana kami mungkin tidak diterima atau ada kesulitan-kesulitan komunikasi, tapi tentu itu semua lebih soal praktis, soal teknis bagaimana berkomunikasi. Dan kami belajar banyak dari pengungsi. Kami belajar banyak dari cara berkomunikasi. Belajar banyak bagaimana bercompassion itu ya. Berbela rasa, bagaimana menempatkan diri di posisi mereka. Supaya kami ini yang melayani tidak membuat mereka merasa terancam, tetapi membuat mereka merasa punya teman gitu ya. Merasa diterima, merasa dilindungi, merasa didengarkan. Maka penting bagi kami untuk pertama-tama mendengarkan daripada mengarahkan mereka untuk A, B, C, D, tetapi mendengarkan. Dan kalau bisa ide-ide kreatif, peluang-peluang untuk menjadi berdaya itu muncul justru dari mulut mereka sendiri. Nah, sejauh ini bentuk pelayanan atau wujud bantuan apa yang diberikan kepada mereka? JRS saat ini hadir di Jakarta dan di Bogor. Di Jakarta kami memberikan pelayanan berupa cash management. Itu berupa servis pemberian bantuan finansial bagi mereka yang tinggal di daerah Jakarta. Cash management ini membantu mereka untuk tahu potensi-potensi apa sih yang dimiliki oleh pengungsi. Lalu juga mengkonekkan jaringan-jaringan mana yang bisa dieksplor oleh pengungsi. Salah satunya ya apa yang terjadi dengan komunitas ini. Sebenarnya bantuan-bantuan sembako itu datang dari
KAC dari LDD. Nah, kami JRS itu menjadi jembatan menghubungkan mereka. Yang ada dalam case management ini kami menghubungkan resource atau potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap pengungsi secara individu. Itu. Lalu di Bogor kami punya community empowerment. Kami memberdayakan komunitas-komunitas pengungsi. Mereka sudah punya tadi kan rumah belajar. Nah, kami mendukung mereka dengan bantuan finansial atau juga dengan training-training. Di Bogor juga ada case management. Jadi polanya, perspektifnya lebih ke kita tidak hanya secara karitatif memberikan bantuan, tetapi melihat pengungsi punya martabat, punya keterampilan, maka kita harus mendukung mereka supaya berdaya, supaya mereka bisa mengusahakan sendiri solusi-solusi yang bisa dilakukan, bisa dicapai untuk bertahan hidup di Indonesia. Kegembiraan dan juga kebahagiaan Frater dalam pelayanan ini baik sebagai seorang calon imam maupun sebagai umat beriman Kristiani, kira-kira apa Frater? Sebenarnya banyak sekali kegembiraannya ya, terutama ketika saya bisa melihat transformasi dalam diri pengungsi. Ambil sebuah contoh, misalnya kan pengungsi datang ke Indonesia, datang membawa trauma-trauma. Mereka mungkin di negara asal mendapatkan kekerasan, berperang, itu membuat mereka down, membuat hidup mereka jatuh. Tetapi ketika menyaksikan sendiri, mereka berani bermimpi, mereka berani berharap. Mereka bilang kepada saya, brother, saya mau nanti kalau ketika sampai di negara tujuan, saya ingin belajar marketing. Saya ingin menjadi seorang businessman, saya ingin menjadi seorang barista. Harapan-harapan yang muncul dari mereka ini menggembirakan. Karena mereka bisa sungguh-sungguh melampaui trauma-trauma itu. Meskipun tetap ada itu ya. Trauma-trauma dalam diri mereka, tetapi harapan, berani bermimpi, berani melihat masa depan yang lebih baik. Seperti kata Paus Fransiskus, berani bermimpi, let us dream itu ya. Dan inilah yang membuat mereka berdaya. Inilah yang membuat mereka paham, oh aku tuh punya potensi toh sebenarnya. Meskipun ada di Indonesia, di negara transit yang terbatas itu. Oh ternyata ada banyak peluang. Dan inilah yang menggembirakan. Tentu jauh menggembirakan kalau menyaksikan ada teman pengungsi saya sendiri yang sudah sampai di Amerika atau di Kanada, bertelepon dengan mereka, itu sangat menggembirakan. Dan ini harapan-harapan banyak pengungsi. Begitu. Dan refleksi saya sebagai calon imam, saya merasa sungguh-sungguh terpanggil itu ya. Ketika melihat mereka, bercakap-cakap dengan mereka, mendengarkan mereka, saya seperti melihat pribadi Yesus sendiri. Yesus yang juga seorang pengungsi, sejak masa kecilnya mengungsi ke Mesir, yang juga tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dan Yesus seperti sungguh-sungguh berbicara kepada saya, mengatakan bahwa lanjutkan pelayanan ini. Karena di sana saya menemukan Tuhan yang berbicara lewat pengungsi, Tuhan yang saya justru banyak belajar dari pengungsi itu ya, yang mengajari saya tentang kepercayaan, tentang iman, tentang harapan bahwa mereka masih bisa hidup, masih bisa punya harapan, masih bisa bertahan dan berdaya selama di Indonesia. Kira-kira seandainya ada umat yang tergerak atau terketuk hatinya untuk membantu atau mau terlibat dalam pelayanan ini, bagaimana, Frater? Senang sekali bisa berbicara di sini kalau ada umat yang ingin terlibat itu ya. Mungkin pertama-tama yang bisa dilakukan adalah berkenalan. Entah berkenalan dengan isu pengungsi sendiri atau berkenalan dengan individu-individu pengungsi. Jadi teman-teman, saudara-saudari terkasih bisa mungkin berkontak dengan JRS atau lembaga-lembaga yang melayani pengungsi untuk mencari kesempatan pengalaman bertemu dengan pengungsi. Karena ketika bertemu langsung dengan pengungsi akan terjadi transformasi dalam diri kita. Kita akan tergerak untuk berbela rasa. Tetapi selain itu pengalaman ini penting sebagai dasar bahwa kita membantu bukan atas dasar kasihan saja, tetapi sungguh-sungguh melihat bahwa pengungsi itu punya martabat, pengungsi itu punya nilai. Dan justru dari berangkat karena kita berjumpa dengan pengungsi, kita bisa memberdayakan mereka supaya mereka bisa lebih berdiri di kaki sendiri. Selain itu mungkin juga bisa mengenal lagi isu-isu pengungsi, bisa mungkin mengundang JRS untuk
berbicara, sharing di komunitas-komunitas atau di gereja atau berdiskusi atau paling tidak begini Pak, karena masing-masing gereja itu kan punya pelayanan di PSE itu ya. Ya. Paling tidak gereja-gereja di paroki itu membuat pelayanan itu inklusif bagi pengungsi sehingga bisa tidak hanya umat bukan Katolik yang bisa ikut, tetapi bahkan umat yang bukan orang Indonesia, yaitu pengungsi. Para pengungsi bisa ikut terlibat, membaur ketika ada kegiatan-kegiatan di gereja, ketika ada training-training, ada workshop, sehingga mereka bisa tahu, bisa punya skill yang lebih gitu ya, bisa lebih berdaya selama di Indonesia. Terima kasih Frater untuk waktunya dan semoga pelayanan Frater tetap lanjut terus, tetap semangat dan Tuhan memberkati karya Frater selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Bob. Ya, terima kasih. Thank you so much. We appreciate your coming here today. Thank you so much. May God bless you all. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.